Assalamualaikum Mas Haji. Waalaikumsalam. Wah, ketemu lagi. Bangga ya. Iya, Mas Haji selaku pengolah data nih. Iya. Mas, Ya. bisa dijelaskan enggak bagaimana cara mengusulkan biar masyarakat itu bisa mendapatkan KIS? Ya. Bagaimana? Oke, KIS ya, Kartu KIS, Indonesia Kartu Sehat. Indonesia Ya. Sehat. Baik, terima kasih. Pertama perlu kita ketahui bahwa KIS itu atau program KIS itu ada 3 sumber dana. Jadi yang pertama dari pusat. Jadi istilahnya KIS APBN. Sebentar, KIS itu adalah kartunya ya. KIS Iya, itu kartu KIS kartu Indonesia ya. Sehat. Iya. Ya. Jadi kalau programnya namanya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Oke, siap. Jadi ada JKN yang anggarannya dari pusat APBN, dan yang kedua anggaran dari provinsi atau APBD provinsi, dan yang ketiga APBD kabupaten. Nah, ketiga-tiganya ini Bentuk kartunya sama enggak, Mas? sama persis, Sama persis. kartunya sama, fungsinya sama ya. Yang beda hanya di anggarannya. Yang memberikan anggaran itu yang beda. Ada kelas-kelasnya gitu ya? Kalau untuk KIS itu kelas 3 semua. Oh, kelas 3 semua ya. Betul, hanya saja bedanya di anggaran tadi. Nah, yang pertama adalah yang KIS APBN. Untuk yang KIS APBN, jelas ini syarat mutlak harus terdaftar di DTKS. Artinya yang bisa diusulkan adalah yang warga yang sudah terdaftar di DTKS. Ya. Kemudian sama prosesnya lewat desa kemudian mengadakan musyawarah. Ketika sudah dianggap layak dan dia belum punya KIS dan sebagainya, diusulkanlah lewat dinas sosial. Nah, ini Mas. Oh. Di kuota lagi apa enggak ini untuk KIS? Gimana? Masih kuota-kuota lagi apa enggak ini? Kalau kuotanya untuk KIS yang pusat, Ya. penentuannya ada di Los provinsi. Penentuan dari provinsi ya. Artinya kuotanya kuota provinsi. Oh, gitu. Jadi misal katakanlah kuota Jawa Timur ada katakanlah 100.000 misalkan ya. Ya. Nah, misalkan 100.000. Nah, 100.000 itu dibagi sekian provinsi. Sekian kabupaten kota. Gitu. Jadi Oke. yang penentu untuk kuota adalah provinsi. Karena di SK kuotanya berbunyi misalkan Jawa Timur sekian, bukan Tulungagung, enggak. Oke. Untuk APBN semacam. Terus nanti dari kuota itu peran serta Dinsos itu menyampaikan ke pemerintah desa atau pemerintah Iya. kelurahan itu bagaimana, kelurahan nanti bagaimana nyampaikan? Iya. Melalui apa? Ya. Melalui Jadi kita punya grup operator ya. Kita punya grup WA operator. Biasanya kami pertama juga mengirimkan lewat surat ya, dan yang kedua lewat grup operator. Jadi semua operator yang desa. ada desa di Kabupaten Tulungagung ini ya, Betul. daerah sini ya. Tujuan kami apa? Supaya cepat tersampaikan. Jadi selain lewat surat, operator juga kami beri info. Kemudian ketika ada warga yang membutuhkan, ya silakan diusulkan. Itu tadi kembali ketika kita ada kuota. Berarti tetap ditampung dulu. Iya. Semua tampung dulu ya. Betul. Heeh. Iya. Terus itu nanti setiap tahun itu kalau KIS itu dibukanya setiap bulan atau? Untuk yang KIS APBN ini mohon maaf sementara belum ada pengusulan. Artinya sistemnya belum dibuka untuk pengusulannya. Iya. Kemudian yang kedua tadi belum saya lanjutkan ya. Yang kedua adalah KIS yang dari provinsi. Iya. Dan yang ketiga adalah yang APBD kabupaten. Nah, untuk yang provinsi ini untuk kuota persisnya saya agak lupa ya. Tetapi kalau misalkan ada usulan yang cukup banyak, kita tampung dulu ya di dinas. Artinya dari desa kirim ke Dinsos, Dinsos kita tampung dulu. Kemudian kita usulkan ke provinsi. Nah, nanti kalau misalkan kuota kita habis, kuota Tulungagung misalkan habis, nanti provinsi akan istilahnya mengolah ya. Mengolah artinya gini. Ada beberapa kabupaten yang sisa kuotanya cukup banyak, ada semacam itu kebijakan provinsi. Apakah mau dialihkan atau enggak? Iya. Kalau enggak ya enggak bisa. Dan misalkan kuota kita habis, kuota Tulungagung itu untuk provinsi sudah habis. Iya. Jadi ya kita tunggu kalau ada peluang atau sisa kuota di kabupaten lain diberikan ke kita, ya nanti kita isi. Oh iya. Terus gini Mas, masyarakat ini nanti mau mengusulkan berarti pengajuan dulu lewat RT ya? Tetap lewat desa.
Iya. aturan lewat RT ya, Ya, gitu ya. iya, RT, RW juga Mas ini. Mengetahui ya, Kang? Ya, sebetulnya teknis di tiap desa macam-macam. Macam-macam ya. Intinya Setelah itu, setelah mendapatkan itu apa betul, benar langsung intinya ke kelurahan? diketahui oleh pemerintah desa. Ya, Mm-mm. setelah itu baru diusulkan ke dinas sosial. Jadi ada yang langsung lewat desa, maksudnya langsung ke kantor desa. Ada ke RT RW, monggo itu di apa tiap desa kondisinya kan berbeda-beda. Ya. Oke, siap. Terus KIS nanti itu dari desa kan ditampung. Itu nanti penyampaian ke Dinsos itu seperti halnya sama seperti bantuan BPNT dan lainnya itu Maksudnya Excel dikirim atau masuk ke langsung Iya, format juga. iya. Kalau untuk KIS itu memang masih Excel, jadi tidak ada aplikasi di desa untuk pengusulan KIS, semuanya lewat Excel. Lewat Excel semua ya. Ke depan ini nanti apa lebih diperbaiki bisa lewat desa langsung online? Ya itu nggak bisa karena memang itu kewenangannya atau kebijakannya di pusat. Oh, iya. Ya sama. Untuk menyimpan era digital Mas ya. Benar ya ke depan. Ya memang tidak karena memang tupoksinya kan harusnya lewat dinas sosial. Oke. Jadi tidak bisa desa langsung mengirim ke pusat. Berarti tetap dinas sosial. Iya betul. Kalau dinas sosial itu misalkan mohon maaf, kalau pemerintah desa kan Ya. itu mengirimnya itu Excel-nya itu berbentuk soft copy atau bentuk Dua-duanya. Jadi soft copy-nya ya jadi gini, ya kita era digital ya. Pertama untuk mempercepat kami minta soft copy-nya dulu dikirim lewat email bisa. Nah, kemudian setelah dikirim email, fisiknya atau hard copy-nya itu bisa menyusul kemudian. Kami sudah memberikan kelonggaran. Jadi biasanya ya karena waktunya itu mesti mepet. Artinya gini Mas. Informasi pembukaan kuota itu biasanya mepet, kadang 2 hari 3 hari tidak sampai seminggu ya semacam itu kita infokan jadi cepat ngirim, setelah ngirim bentuk Excel ya lewat email baru hard fisiknya hard copy-nya menyusul. Siap. Terima kasih Mas Haji atas satu lagi Mas, iya, bentar. siap. Apalagi ini untuk diketahui masyarakat ya. Iya. Setiap pengusulan bantuan apapun baik itu BPNT, kemudian yang kemarin BST, kemudian KIS, itu sebetulnya semua mekanismenya cukup di desa. Artinya warga itu tidak perlu ke Dinsos. Kalau warga ke Dinsos, tetap kami kembalikan ke desa. Itu yang perlu diketahui. Jadi yen sewu warga tidak perlu ke Dinsos, cukup ke kantor desa atau kelurahan. Silakan lapor apa yang diinginkan, kemudian nanti desa akan mengadakan musyawarah dan seterusnya yang tadi saya sampaikan. Intinya kalaupun warga ke Dinsos, kami nggak akan bisa langsung menampung kemudian mengusulkan, nggak akan bisa karena pasti kami minta persetujuan dari desa. Terus untuk proses seperti ini tuh apa hanya di Tulungagung apa semua? Sama semua. Semua ya, seperti ini memang, Mas ya. Betul, memang Jogja semacam itu. Iya. Terima kasih Mas Haji ya. Sami-sami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.